Halo kakak-kakak supervisor, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Melvi Puspita Ramadhani, akrab dipanggil Melvi. Usia saya 21 tahun, berasal dari kota Bekasi. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran semester 5 dengan IPK terakhir yaitu 3,49. Saya memiliki ketertarikan di bidang keilmuan, khususnya manajemen keuangan Islam dan kajian riset mengenai ekonomi khususnya dari perspektif Islam. Kesibukan saya saat ini yaitu alhamdulillah diamanahkan menjadi teaching assistant Islamic Managerial Finance yang insya Allah masa kontrak mengajar saya akan dimulai pada bulan Februari hingga Juni 2024. Kemudian saya pun mengikuti MBKM Bank Indonesia sebagai pendamping proses produk halal, serta saya juga menjadi asisten dosen pada Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Unpad dengan proyek kami saat ini yaitu Digital Learning. Motivasi saya untuk mengikuti Digistar Internship di DB Telkom, yakni Telkom merupakan perusahaan BUMN Indonesia yang profesional dan telah meraih 21 penghargaan pada tahun 2023, salah satunya yakni penghargaan Top CSR of the Year 2023. Maka dari itu, saya sangat percaya saat on job nanti, kami sebagai anak magang akan dibimbing, serta kami akan mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga dengan lingkungan yang seru, profesional, dan tetap asik. Saya juga memiliki moto hidup, yakni menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, mengembangkan diri, mengasah dan menuangkan kemampuan saya, menurut saya Digital Internship di DB Telkom, khususnya bagian research, adalah pilihan yang tepat dengan harapan hasil penelitian saya dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Saya berkomitmen untuk mengikuti seluruh kegiatan pada Digistar Internship di DB Telkom ini selama 4 bulan, kemudian dengan pengalaman dan skill yang saya miliki. Saya yakin siap mengikuti program Digistar Internship di DB Telkom dan turut serta berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun saya memiliki pengalaman di bidang research, yakni saya telah mengabdi di Hima Ekonomi Islam Unpad selama 2 tahun pada Departemen Kajian dan Riset Strategis atau yang disingkat Kastrat yang memiliki kegiatan berupa melakukan kajian dan riset terkait isu-isu ekonomi Islam terkini dengan output program berupa karya-karya kepenulisan, seminar, dan sebagai pemilik database KTI topik ekonomi milik mahasiswa ekonomi Islam Unpad. Selama 2 tahun tersebut, saya menjadi staf Kastrat pada tahun 2022, kemudian menjadi Kepala Departemen Kastrat pada tahun 2023. Saat menjadi staf Kastrat, saya diamanahkan menjadi sekretaris, lalu saya bersama rekan saya juga berhasil mempublikasikan 3 konten kepenulisan bentuk microblog dan 2 esai, serta saya menjadi pembawa acara dan moderator pada acara webinar Islamic Seminar Ekonomi kedua. Kemudian saat saya menjadi Kepala Departemen Kastrat, saya memiliki peran untuk memimpin 4 staf dan 5 staf magang. Saya dan rekan saya pun berhasil mempublikasikan 1 tulisan dan 1 esai. Adapun karya kepenulisan yang saya bantu arahkan milik staf-staf yakni 1 artikel ilmiah dan 3 konten kepenulisan atau microblog. Kemudian, proyek yang paling seru dan menarik bagi saya adalah saat mengerjakan esai bersama kedua rekan saya yang berjudul Penggunaan Cash Wakaf Link Blue Sukuk guna meningkatkan potensi blue economy di Indonesia. Esai tersebut bisa diakses melalui link berikut. Untuk waktu pengerjaan esai ini yaitu sekitar 3 minggu lebih. Saat proses pengerjaan berawal dari kami memilih topik esai yang menarik, selanjutnya kami membagi tugas per individu untuk mengerjakan subbab yang telah kami tentukan. Adapun saya kebagian pengerjaan seluruh subbab yang berfokus pada ekonomi biru. Dan terakhir, bagian penutupan kami mendiskusikan dan menyusunnya bersama-sama. Kendala dan solusi yaitu pertama, kami kesulitan dalam menyusun esai yang benar dan terstruktur yang baik. Maka kami mengadakan mini online class cara menyusun esai khusus untuk anak-anak Kastrat dengan mengundang kakak tingkat kami yang ahli di bidang KTI. Kami juga meminta saran dan revisi dari beliau atas penyusunan esai kami. Saat pengerjaan, pas sekali sedang liburan semester juga, sehingga komunikasi kami cukup terbatas, jadi penyusunan esai agak lama, namun saya tetap memberikan semangat dan reminder terhadap proses pengerjaan kami. Lalu kami juga kesulitan dalam menentukan subbab pembahasan karena masih sedikit sekali informasi yang membahas cash wakaf link blue sukuk ini, sehingga kita perlu membuat pembahasan baru dengan mengaitkan antara cash wakaf link blue sukuk dengan blue economy ini. Hasilnya, kami dapat memposting karya kami ke Instagram Hima Ekis dengan memberikan manfaat kepada banyak orang berupa memberikan informasi mengenai efektifnya cash wakaf link blue sukuk ini yang dapat bermanfaat untuk kemajuan ekosistem laut dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir serta
Esai ini juga kami promosikan saat rekrutmen staf magang. Adapun keinginan kami untuk mengikuti kesertakan karya esai ini pada lomba-lomba esai. Kemudian ada project juga yang sangat menantang, ngebatin, dan yang paling saya ingat, yaitu berjudul Memboikot Demi Mendukung Saudara Kita di Palestina milik staf saya, berbentuk microblog. Proses pengerjaan ini sekitar 2 minggu lebih karena banyaknya pertimbangan seperti penggunaan kata-kata yang sangat hati-hati namun tetap harus dikemas dengan menarik dan ringkas. Kemudian relevansi informasi antara sasaran produk yang diboikot oleh masyarakat dengan informasi mengenai benarnya brand tersebut telah mendukung Israel. Salah satu kendalanya yaitu informasi yang sangat sulit didapatkan karena rasanya ada informasi yang ditutupi dan dimanipulasi. Contohnya, saat kami ingin menyajikan data pendukung mengenai pengaruh gerakan boikot ini, awalnya kami ingin mengambil pergerakan saham milik McD serta Starbucks. Namun saat itu pergerakannya rata-rata berwarna hijau, padahal realitanya seluruh dunia memboikot dan membenci produk tersebut. Akhirnya kita konsultasi ke cutting kami. Beliau berpendapat kalau misalkan bisa jadi ada perjanjian di belakang antara penjual dan pembeli saham sehingga saham tersebut terlihat stabil dan tetap menguntungkan di tampilan pasar saham. Akhirnya saya menemukan pergerakan saham yang merah pada PT Map Boga Adi Perkasa Tbk yang memiliki merek-merek retail yang menjadi sasaran boikot seperti dari brand Starbucks, Coca-Cola, Subway, Burger King, dan Domino's Pizza. Untuk tools, Microsoft Word bernilai 9, Canva bernilai 9, aplikasi PitchArt bernilai 9, CapCut bernilai 8, kemudian aplikasi Stata bernilai 7. Saya berharap dengan video resume ini, kakak-kakak supervisor dapat melihat potensi saya sebagai calon magang di program Digistar Internship di DB Telkom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.